Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tes cek tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, tetaplah sehat ya. Yes, oke. Baik, hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia, betul ya? Baik, hari ini kita akan bicara tentang teman dari hukum tata negara. Kemarin di pertemuan terakhir kita sudah bicara tentang kemarin kita sudah bicara tentang HTN. Hari ini kita akan bicara tentang temannya, namanya hukum administrasi negara. Keduanya ini memiliki persamaan, tapi tentu karena namanya saja beda, mata kuliahnya nanti diajarkan berbeda, tentu dia punya perbedaan-perbedaan. Sehingga salah satu yang penting ketika mempelajari HTN dan HAN pada mata kuliah ini adalah memahami perbedaannya. Saya tadi itu sengaja sih karena ada keperluan tertentu, ada yang harus saya selesaikan, saya masuk jam 8. Saya duga kalau alasannya masuk setengah 8 itu, Pak saya telat Pak, kenapa? Karena mepet setengah 8. Ternyata saya sengaja tepat sekali masuk di kelas ini jam 08.00, masih ada yang telat. Jadi bukan karena alasan setengah 8-nya, emang dasarnya telat aja. Dan saya lebih malu kalau yang telat itu nggak malu gitu. Tidak malu berbuat kesalahan, tidak malu berbuat. Jadi yang telat malulah gitu ya. Nggak masalah kalau telat sesekali. Kalau terus-terusan ya itu. Soalnya ini udah jam 8 mulainya, telat lagi kan gitu. Oke, jadi hari ini kita akan membincangkan dua hal ini. Setelah HTN kemarin kita akan bicara tentang HAN selama 1 jam ke depan. Dari namanya sebenarnya nampak perbedaannya. T-nya adalah tata. Tata berarti terkait dengan pengaturan tertentunya, penataannya. Sedangkan ini bicara tentang administrasinya. Saya ganti warnanya karena bicara tentang administrasinya. Ada sesuatu hal yang mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak enak, tidak menyenangkan bicara tentang hal yang sangat administratif. Ya, tapi konsekuensi adanya namanya ada sesuatu yang bernama hukum adalah saudara akan bicara tentang administrasi. Ya, masih ada yang telat. Jam berapa nih, Mas? Jam 8. Harusnya masuk jam berapa? Jam 8. Ya, sudah tahu, tetap telat. Ya. Konsekuensi ada yang namanya hukum, maka saudara akan mengenal salah satunya namanya administrasi. Apakah ini hanya negara? Tidak. Kenapa ditambahi administrasi negara? Karena nanti saudara akan temukan dalam dunia swasta
Tuh, saya bisa nulis tangan kanan dan kiri ya. Ada yang bisa? Swasta juga ada namanya administrasi, namanya administrasi perusahaan. Bisa sih bisa, tapi dua-duanya tulisan saya jelek. Tapi bisa. Hukum administrasi negara dan hukum administrasi misalnya nanti ada perusahaan. Maka yang hari ini kita akan bicarakan adalah hukum yang sifatnya kemarin kita sudah bicarakan, ada namanya hukum publik dan hukum privat. Hari ini kita masih bicara di hukum publik, maka berkaitan dengan yang kita sebut dengan satu institusi bernama negara. Sekali lagi di kelas saya kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya di tengah-tengah, nggak usah nunggu terakhir. Oke. Entah ini terlihat atau tidak di catatan saudara, saya akan besarkan. Yang mana nih? Oke. Untuk bisa membedakan antara kedua mata kuliah itu, yang pertama-tama kita dekati dengan namanya pengertian, definisi atau sebagainya. Nanti kita akan lihat ada pengertian Han dalam arti luas dan Han dalam arti sempit. Ada nama lain dari Han, yaitu misalnya nanti hukum tata pemerintahan. Pak, kok tata pemerintahan, Pak? Ya kemarin kan tata negara. Nah, yang ini dibicara tentang bagaimana dia melakukan proses bernama pemerintahan. Sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa yang namanya Han adalah ketika satu negara itu, nanti kita akan temukan di bawah, sedang bergerak. Pak, negara bisa diam? Iya. Negara kalau kita lagi ngatur mau diapain, itu namanya keadaan negara dalam artian diam. Nanti kalau dia sedang melaksanakan tugas-tugas negara itu, ya namanya dalam artian bergerak. Hukum tata pemerintahan, hukum tata, nah namanya saja pelaksanaan. Bedanya dengan HTN, bicara tentang bagaimana membentuk undang-undangnya. Kalau di Han, hukum administrasi negara, kalau bicara tentang hukum tata pemerintahannya, bicara tentang bagaimana implementasinya, bagaimana menjalankannya, bagaimana pelaksanaan dari undang-undang. Bicara tentang apa? Bicara tentang kekuasaan publik. Lalu nanti ada hukum tata usaha. Ini tata usaha. Yang ini tata pemerintahan, ini tata usaha negara. Dia bicara tentang birokrasi. Salah satu yang saya ini omongan orang saja, saya tidak tahu ya. Dikritikan pada Gen Z sekalian itu adalah tidak suka birokrasi. Walaupun sebenarnya ya sama semua generasi itu tidak suka birokrasi. Tapi ketika kita bicara tentang administrasi negara, mau tidak mau kita bicara sesuatu yang agak tidak enakan itu. Namanya birokrasi. Dia isinya apa? Salah satunya surat menyurat, legalisasi, arsip, catatan sipil, dan sebagainya. Mbak itu perempuan apa laki-laki? Apa bukti Mbak perempuan? Pakai jilbab. Nah, kalau emasnya ini saya pakai jilbab. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, apa? Kalau berarti alasan pakai jilbab tidak diterima. Apa alasannya? Dari sudut pandang, Mbak punya KTP, Mbak? Punya KTP? Apa tulisan di KTP-nya? Perempuan, yakin? Oh, yakin ya? Coba dibuka KTP. Ada nggak KTP-nya? Ada, coba dibuka. Betulan nggak? Kita cek ya. Jangan-jangan dia penyusup, dia laki-laki pakai jilbab.
Ada nggak? Ada. Mbak, sebelahnya Mbak. Cek Mbak, dia jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki? Hah? Perempuan? Kita biasanya ngomongin catatan sipil ini harus apa sih Pak bikin KTP dan sebagainya. Salah satunya adalah dalam hukum untuk membuktikan. Ketika mbaknya mengklaim dirinya perempuan, dalam hukum administrasi negara, buktinya apa? Buktinya adalah catatan sipil berupa KTP tersebut. Kadang kita itu sering berpandangan apa sih remeh-temeh yang administrasi. Dalam dunia hukum, terutama bicara tentang administrasi negara, itu hal yang saudara kadang, termasuk saya, anggap remeh. Nah, ini jam berapa Mas? Aduh. Hal yang saudara anggap remeh bernama administrasi negara itu kadang penting. Nanti di mata kuliah yang lain saudara akan temukan kegunaan administrasi ini negara sampai nanti proses pembuktian di pengadilan. Di Indonesia itu boleh ganti nama. Boleh? Boleh. Ada yang merasa namanya jelek, boleh diajukan ke pengadilan untuk ganti nama. Ya. Namanya misalnya, itu jadul banget. Misalnya namanya apa gitu, pengen dibikin jadi kayak artis-artis gitu, namanya dirubah-rubah. Oke. Tapi di Indonesia itu tidak bisa merubah yang ada di KTP tadi, yang namanya jenis kelamin. Mohon maaf. Kenapa? Karena ada seorang namanya depannya dulu Muhammad Fatah. KTP-nya mungkin ya, saya nggak tahu nih, kemungkinan bisa berubah jadi apa? Sepertinya memang sudah berubah ini ya. Jadi apa? Sudah ya. Tapi lihat apakah jenis kelaminnya berubah? Tentu tidak. Walaupun mungkin kelamin benerannya itu sudah tidak ada, sudah dipenggal, tapi di KTP dia tidak akan bisa merubah. Secara administratif dia sampai kapanpun dianggap sebagai laki-laki. Ini berlaku hanya di Indonesia? Tidak. Ini juga berlaku di tempat negara yang hari ini negara yang sangat bebas merubah. Yang namanya apa namanya? Transgender itu bebas di negara itu, tapi sampai hari ini itu dia tidak memperbolehkan perubahan jenis kelamin di dalam administrasi surat menyuratnya. Apa negara itu? Namanya adalah Thailand. Nggak percaya? Silahkan googling. Nanti saudara akan temukan, saya nggak tahu kok kata kuncinya apa transgender Thailand itu walaupun wujudnya mohon maaf sudah jadi seksi dan cantik, bisa jadi mbak-mbaknya kalah, tapi dia tetap wajib di Thailand itu namanya wamil. Tahu wamil apa? Wajib militer. Nanti dia tetap wajib daftar kalau dia laki-laki. Walaupun wujudnya sudah kayak laki-laki, berewokan gitu, tapi kalau di jenis kelaminnya dalam administrasi dia lahirnya adalah perempuan, dia tidak wajib ikut. Tapi kalau dia sudah suaranya udah kayak cewek, melambai-lambai, pakaiannya pakaian cewek, mohon maaf ya, dia implan payudara, pokoknya tampilannya udah cewek banget. Tapi kalau dia laki-laki, ya dia tetap wajib ikut pamil. Saudara jadi temukan itu, cari di video-video terberedar. Oke. Hukum administrasi bicara tentang pembangunan, bicara tentang penyelenggaraan pembangunan. Nanti juga ada yang namanya administrasi lingkungan. Rinciannya secara luas itu menyangkut hal-hal ini. Pak, ini bicara apa Pak pembangunan? Hari ini kita akan ditampilkan dengan sangat nyata administrasi pembangunan yang ribetnya minta ampun. Di mana?
di ibu kota negara. Ibu kota negara Indonesia sekarang mana? Di mana? Masih Jakarta. Sampai dia hanya berubah kalau presiden bikin yang namanya kepres. Nah, yang namanya kepres inilah yang bagian dari sifatnya administratif yang nanti menunjuk mengganti Jakarta untuk berubah jadi itu. Undang-undangnya sudah ada, undang-undang IKN, tapi berubahnya di jam berapa, Mbak? Berubahnya IKN jadi ibu kota negara itu menunggu yang namanya kepres. Nah, proses pembangunan yang ini kan panjang sekali. Yang namanya administrasi itu konsekuensinya sangat luas. Contoh, di satu kabupaten, di satu provinsi biasanya hanya ada satu bandara internasional biasanya. Nah, kalau nanti di Kaltim itu ada 3 bandara plus 1 sedang dibikin. 3 bandara di Balikpapan, ini bandara yang besar ya, Balikpapan, Samarinda, dan di Berau. Ada yang dari Berau sini? Ada yang dari Berau? Ada ya, sip. Jauh, naik pesawat bisa ya. Harga tiket ke Berau itu kayaknya nggak beda jauh sama tiket ke Surabaya, jadi harganya lumayan. Tapi ada satu bandara yang sedang dibuat, bandara di mana? Di IKN. Lah kalau nanti ini dipilih mana yang menjadi bandara? Apakah itu penting, Pak? Iya, itu menentukan mana yang boleh disinggap, mendarat penerbangan internasional. Menentukan ini, karena ada beberapa bandara yang status bandara internasional dicabut, mengakibatkan penerbangan internasional dia tidak bisa dilayani di bandara tersebut. Yang bisa hanyalah penerbangan domestik. Hanya tempelan kata internasional itu bisa merubah banyak hal. Jadi yang namanya administrasi, di hukum administrasi negara ini, itu hal yang sangat besar dampaknya. Walaupun menurut sebagian orang, cuma administrasi saja. Ya, jadi menurut orang hukum, ya, karena saudara ini sudah jadi orang hukum semua, calon-calon sarjana hukum tidak lagi menyepelekan apa kan cuma tanda tangan, apa kan cuma absen. Itu ternyata hal yang sangat penting dalam dunia administrasi. Kata kunci dari administrasi ini hanya satu, disiplin. Lalai sedikit ada human error, salah. Oleh karena itu saya menekankan betul kepada mahasiswa, karena baru semester 1, rajinlah kuliah, rajinlah absen, jangan terlambat. Karena itu kunci saudara. Kalau saudara sudah biasa absen, jarang masuk, sering telat, nah itu saudara tidak cocok jadi orang hukum. Kalian ini kan malas diatur-atur kan? Nah, kalau sudah malas diatur-atur, kan wajar tuh, manusia tuh semuanya malas diatur-atur, malas disuruh-suruh, pengennya seenaknya sendiri, kan itu kebiasaan manusia. Sama saya pun juga. Tapi saudara malah memilih kuliah di fakultas hukum yang isinya apa? Aturan semua. Jadi yang merasa, aduh Pak banyak aturan, berarti sudah ganti jurusan aja. Mumpung masih semester 1. Bapak ini nyuruh pindah, enggak ya. Saya cuma ingin menyadarkan, kalau saudara sudah benar memilih fakultas hukum, maka saudara sudah menancapkan pada diri saudara harus jadi orang yang satu, orang yang baik. Yang kedua, jadi orang yang disiplin. Jadi apa bedanya anak hukum sama anak fakultas sebelah sana? Anak hukum itu anak yang disiplin, taat aturan. Kalau ternyata anak hukum kampus nggak pakai helm, SIM nggak punya, KTP nggak punya, SIM mati, apalah itu semua, nggak usah ngaku-ngaku anak hukum ya, bikin malu saja. Secara sempit, adalah hukum yang mengatur apa? Rumah tangga.
Rumah tangga, tapi rumah tangga dari satu institusi yang disebut dengan nama negara. Urusan apa? Urusannya pokoknya dalam rumah tangga, internal itu. Bagaimana begini, bagaimana itu, harus begini, harus begitu. Itu bicara tentang administrasi dalam rumah tangga negara. Ini istilah saja ya, tanda kutip, rumah tangga negara. Tugas, kewajiban, fungsi dari satu organisasi. Bicara tentang urusan, misalnya kesejahteraan, personilnya, keuangannya, dan sebagainya. Urusan yang dilakukan masyarakat kemudian dialihkan kepada negara. Misalnya urusan yang dulunya itu urusan swasta, tapi nanti dilembagakan. Oke, saya mau tanya deh. Adakah di sini yang masih bercita-cita jadi PNS? Ada? Senang saya. Biasanya Gen Z itu nggak ada yang pengen jadi PNS. Menurut saya itu betul. Kenapa? Karena lowongan PNS itu sudah sedikit. Orang dulu mungkin lowongan jadi PNS ini adalah lowongan yang menggiurkan, nyaman. Tapi ternyata sekarang PNS itu satu gajinya kecil. Kan kalian mau pengen yang gajinya gede-gede kan gitu. PNS itu gajinya kecil. Hakim saja yang gajinya, kalau kalian berapa hari yang lalu lihat hakim mengeluh, ada, saya carikan deh. Ada yang nonton nggak? Ada hakim oke, tutup. Kami minta Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris pertamanya, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, nggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis, Raffi Ahmad. Jadi seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami ini di sana. Kami yang dia sebut kecil itu berapa sih? Aduh, kok hilang tadi. Aku kira nggak sama lagi Lela. Besok lagi, aku nggak mau ya. Hidup bareng. Ya, pemirsa, gaji hakim diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan kita simak bersama berikut rincian. Hakim berawal dari gaji pokok hakim berawal dari gaji PNS golongan 3 dengan masa kerja 0 tahun ini mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Besaran gaji akan berbeda dengan tergantung dari masa kerja. Sementara hakim dengan golongan tertinggi Padai akan menerima Rp4,9 juta per bulan. Selain gaji hakim juga mendapat tunjangan yang
alam yang bervariasi berdasarkan zona kerja. Jadi yang dikeluhkan kecil itu angkanya seminimal-minimalnya 10,5 juta. Jadi itu kecil. Saya nggak tahu bagi kalian besar apa kecil. Tapi itu keluhan bagi seorang hakim itu. Ya kan kalian belum merasakan sendiri ya gitu. Tapi menurut hakim, ya dengan pekerjaan beban seberat itu, dia gaji sangat kecil. Rapatar berapa? Jangan rapatar Pak, sama siapa? Adiknya siapa? Cipung. Gedean Cipung. Oke. Bahwa ya saya senang aja sih kalau kalian nanti memilih pekerjaan di bidang lain, karena untuk jadi itu saya miris saja kalau kalian Gen Z itu masih berkutat di situ. Oke, kita akan lihat sedikit penjelasan para ahli tentang apa itu hukum. Kata Utrecht ini salah satu ahli hukum dari Belanda. Hukum pemerintahan itu menguji. Belum keluar. Mana dia? Ia menguji apa? Hubungan hukum. Oke, sekali lagi kata hubungan hukum ini sangat penting saudara pelajari dalam hukum pengantar ilmu hukum. Hubungan hukum antara siapa? Antara para pejabat administrasi dalam melakukan tugas. Kata Van Vollenhoven, Han adalah keseluruhan kaidah hukum. Kata dia itulah hukum. Tapi bukan HTN. Nah, dia spesifik. Ini bukan HTN. Juga bukan perdata, dia bukan pidana. Maksudnya apa? Han adalah peraturan yang mengatur timbal balik hubungan antara masyarakat. Pak kan mirip HTN Pak. Kita lihat lagi. Han adalah keseluruhan aturan yang hukum yang menjalankan kekuasaan. Kata kuncinya ini menjalankan atau mengatur negara dalam keadaan. Mas jam berapa Mas? Keluar aja Mas. Han adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur negara dalam keadaan ini. Kata kuncinya adalah dalam keadaan bergerak. Oke, jadi kata kunci dari mata kuliah ini adalah kata kunci dari Han yang nanti jadi mata kuliah saudara di semester 3 kalau tidak salah adalah bagaimana negara dalam keadaan bergerak. Dalam setiap bidang hukum, saudara diminta mengetahui, salah satu yang diminta untuk diketahui adalah asas-asasnya. Ada 3 saja yang ingin saya tampilkan hari ini. Yang pertama, seorang dalam bidang hukum administrasi negara harus menguasai namanya asas yuridiktas, rehmatik head.
Apa itu? Yakni bahwa tindakan pejabat administrasi ini dari yang kecil, dari yang mungkin desa, bisa sampai ke atas yang kita sebut dengan nama presiden itu. Apapun yang dilakukan ini, kan ada video tuh. Pak, kok seenaknya Pak, memang negara ini punya bapakmu. Itu videonya tuh si siapa? Tukang pisang itu, Kaisang. Ada video. Ada orang marahin dia, emang ini bapakmu? Bapak punya bapakmu negara ini. Dia senyum-senyum saja. Jawabannya, bukan punya bapakmu. Karena negara presiden itu hanyalah pejabat administrasi, bukan pemilik. Kalau konsep pemilik itu adalah konsep kerajaan. Negara ini dimiliki oleh raja itu. Tapi kalau presiden, dia adalah orang yang menjadi kepala, iya terhormat sebagai kepala, tapi bukan milik. Kenapa? Karena dia itu boleh melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Dia dibatasi oleh hukum. Maka muncul aturan asas yang kedua, wegmatig, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi harus ada dasar hukumnya. Jadi walaupun dia presiden, walaupun dia pejabat, tapi melakukan tindakan yang tidak ada dasar hukumnya, maka yang dilakukan ini sering kita dengan nama maladministrasi. Pak, saya pengen baik, Pak. Tapi aturannya tidak ada. Jawaban orang HTM adalah tidak boleh. Ini ada anggaran. Anggarannya itu buat bantuan untuk bikin sarang burung, misalnya. Bantuan namanya hibah. Oke, saya dapat bantuan itu. Saya lalu di desa itu dapat bantuan sarang burung. Tapi kata masyarakat desanya, Pak Kades, masjid kita itu mau roboh, banyak tiang-tiangnya bermasalah masjid kita itu. Ya. Gimana kalau kita alihkan sarang burung ini, dana untuk bangun sarang burung itu untuk bikin masjid? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kan baik, Pak. Kepentingannya yang lebih urgent masjid, Pak. Bukan sarang burung, Pak. Mana yang lebih? Boleh enggak bikin masjid? Boleh atau enggak? Kalian nggak mau bikin masjid? Jahat banget kalian ini. Gimana? Masjidnya boleh nggak dibikin? Pakai duit sarang burung ini? Nah, kenapa tidak boleh? Karena ini tidak ada dasar hukumnya. Oh Pak, dia bikin sarang burung? Boleh, boleh. Ya, kalau administrasi itu begitu, kalau tidak ada mata anggarannya untuk ini, walaupun baik, tidak diperbolehkan. Tapi, nah ini saudara nanti akan bicara tentang asas. Dalam semua asas, dalam aturan, dalam apa, nanti kita akan temukan yang namanya pengecualian. Namanya pengecualian, tentu kalau ada sebesar ini, pengecualian itu cuma sekecil gitu, kan gitu. Ya, kalau kalian sama pacar kalian kan, pokoknya kamu nggak boleh deket-deket sama siapa? Sama mantan kalian, ya, misalnya. Kecuali, nanti ada kecualinya. Apakah pasti? Tidak ada, pasti pengecualiannya. Ya, naik lift sebelahan gitu kan, mau dekat-dekatan. Enggak, kebetulan saja. Yang penting ada pengecualiannya. Tapi yang namanya pengecualian tidak besar, dia hanya bagian kecil saja. Kalau dalam keadaan tertentu saja. Dalam bidang apapun, bidang hukum apapun, kita akan punya namanya ini, namanya diskresi.
Apa itu? Kebebasan. Dari siapa? Dari pejabat administrasi. Untuk apa mengambil keputusan? Berdasarkan pendapat sendiri, namun tidak bertentangan dengan asas legalitas. Maksudnya gimana, Pak? Boleh dikecualikan tertentu, dalam keadaan tertentu. Nanti ini yang akan dinilai. Kita kasih contoh. Sebentar, saya agak lupa ya. Kemarin saya temu videonya. Dulu waktu COVID itu kalau kita dari luar negeri, terus harus di apa? Apanya? Saya lupa. Apa? Isolasi. Iya, tapi isolasi ya? Apa? Aduh, saya kok susah temukannya. Oke, saya kok tidak. Oke, saya tidak menemukan videonya. Kemarin saya cari ada begini. Jadi intinya begini. Jadi kan dulu waktu COVID itu dilarang ke luar negeri, ada aturan. Ada aturan bahwa dilarang ke luar negeri. Kecuali apa? Kecuali yang bertugas dinas. Alasannya tugas dinas. Itu kemarin rame. Kenapa? Anggota DPR kok boleh ke luar negeri tugasnya? Masalahnya ada anggota keluarganya yang ikut. Ya kan? Yang tugas dinas kan suaminya, Pak, atau istrinya, Pak. Kenapa anggota keluarganya boleh ikut? Nah, itu nanti jadi catatan dalam membahas tentang diskresi. Kita contoh lah. Kali ada nggak contoh diskresi di sini? Katanya family day, nggak segitunya kali. Minggu yang sebelah dijamin dapat semua promonya, dijamin diskon 110.000 dan kasus yang ditulis media Asia Sentinel bermuaranya dari dengan Bank Senturi. Perlu kita berikan memori lagi bahwa pada tahun 1989 2004 Bank Dampak, Bank Piko. kasus yang ditulis media Asia Sentinel bermuaranya dari bailout Bank Senturi dan rekan saya Leonard Samusi akan mengulas kembali perjalanan kasusnya.
Dan silakan. Baik Fitri, dan pemirsa kita akan melihat bagaimana sebetulnya apa yang terjadi dengan Bank Senturi. Perlu kita berikan memori lagi bahwa pada tahun 1989 Bank Senturi didirikan, tapi waktu itu masih dalam bentuk dengan nama Bank CIC, dan itu didirikan oleh Robert Tantula. Dan kemudian pada tahun 2004 Bank Dampak, Bank Viko dan Bank Merger menjadi Bank CIC, kemudian menjadi Bank Senturi dengan aset sekitar 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, 9 ATM, dan ini salah satu yang menjadi sumber masalah juga adalah Antaboga Delta Sekuritas, karena pada saat itu banyak nasabah Bank Senturi yang kemudian merasa dirugikan karena ada investasi di Antaboga Delta Sekuritas. Dan perlu kami berikan informasi bahwa sebetulnya sejak pendirikan Bank CIC, Robert Tantula sebagai pendiri Bank CIC dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia setelah right issue atau pengeluaran saham penawaran umum terbatas pada bulan Maret 1999. Di dalam perjalanan waktu, kemudian bulan November 2008 Bank Senturi mengalami masalah likuiditas. Sebagai pendiri Bank Senturi, Robert Tantula menghadapi para nasabahnya yang Oke, ini back close-nya mana? Untuk membahasnya telah hadir di studio Pak. Oke, dulu tahun 2000, saya lupa nih 2000 berapa, 2000, ada kasus namanya bailout Bank Senturi. Maksudnya apa? Bailout itu adalah pemberian negara menyuntik dana. Bahasa gampangnya negara ngasih duit kepada bank. Kenapa? Karena banknya ini resiko bangkrut. Pak, bank bangkrut kenapa dikasih duit? Karena ternyata dalam keadaan tertentu, kalau satu bank tertentu bangkrut, nah dianggap bisa menimbulkan efek domino. Kalian tahu efek domino ya? Nanti dia bisa berpengaruh kepada bank-bank yang lain dan kekacauan dalam masyarakat. Menurut pemerintah kala itu, dia diberikan suntikan dana. Agar apa? Agar penyelamatan. Yang diselamatkan bukan sekedar bank itu, tapi adalah bagaimana menyelamatkan ekonomi. Nah, dasarnya itu bermasalah. Aturan hukumnya tidak jelas. Ya, lalu pemerintah kala itu secara diskresi memberikan dana. Cuma berikutnya jadi kasus. Kenapa? Ya itu dasar hukumnya nggak ada. Yang kedua itu ternyata setelah dikasih duit dibawa lari duitnya. Udah kurang ajar banget banknya tuh ya. Sudah dikasih duit, lari lagi. Nah, nanti menyeret siapa? Menyeret sampai JK, menyeret Budiono, menyeret Sri Mulyani. Mereka tidak ngambil uangnya, tidak ngempang uangnya, tapi mereka yang mengizinkan diberi uang itu. Oleh karena itu proses yang disebut dengan nama asas diskresi ini resikonya besar. Oke, bukan. Mana atasnya? Oke, asas diskresi yang disebut phrase emission itu kebebasan. Nah, kebebasan ini nanti akan dinilai apakah ada niat baiknya, alasannya dan sebagainya. Jadi nanti salah satu kasus yang banyak terjadi itu karena ada yang namanya diskresi. Tapi kata kunci utamanya bahwa setiap yang dilakukan oleh pejabat negara itu haruslah ada dasarnya, tidak boleh melanggar yang disebut aturan. Jadi walaupun dia punya kekuasaan, dia presiden, dia begini dan begitu, kalau dia melanggar aturan, tetaplah dia tidak lepas dari yang disebut dengan nama hukum. Agar apa? Agar masyarakat itu ya, ketika bernegara berjalan, negara yang diberi kekuasaan itu tidak boleh melakukan tindakan yang namanya sewenang-wenang. Oh, itu kan punya bapak,
hakku. Nah, kira-kira begitu. Nanti kita temukan ada pejabat yang seenak-enaknya, istri pejabat melakukan tindakan seenak-enaknya, menggunakan uang dan sebagainya. Lagi rame kasusnya siapa? Kemarin itu 2 hari yang lalu itu diperiksa. Siapa namanya? Lupa saya. Ada artis namanya siapa? Sandra Dewi ya. Sandra Dewi kalau tidak salah namanya ya. Istri dari Harvey. Nah, dia itu punya tas mewah, punya ini, punya uang sebanyak. Nah, ternyata uangnya itu bersumber dari uang korupsi. Uang korupsi ya. Nah, agar tidak sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, termasuk keluarganya pemerintah. Tidak seenake dewe, mentang-mentang hanya karena satu keluarga, negara ini dikorbankan. Oleh karena itu hakikat pencakupan. Mengatur wewenang. Kenapa wewenang diatur? Agar tidak sewenang. Maka mengatur, Han itu mengatur penguasa, sarana penguasa untuk mengatur masyarakat. Masyarakat itu perlu diatur oleh penguasa, tapi warga negara juga diberikan yang namanya perlindungan hukum. Jadi masyarakat itu diatur oleh pemerintah, tapi masyarakat juga diberi perlindungan hukum dari sewenang-wenangnya pemerintah. Menetapkan norma-norma dasar bagi penguasa untuk pemerintah yang baik. Nah, jadi ada satu lagi asas namanya asas good governance, asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Walaupun good governance ini juga nanti dikaitkan dengan yang disebut namanya good citizens. Ada pertanyaan sampai di sini? Fungsi HAN apa? Yang satu, pertama untuk menjamin kepastian hukum. Ini ada dalam semua tujuan hukum. Bidang apa saja? Dia ada kepastian hukum, dia jamin keadilan. Lalu yang penting dalam HAN, ia menjadi pedoman bagi siapa? Bagi masyarakat maupun pemerintah. Lalu, ini salah satu fungsi hukum, ini saudara akan menilai apakah pelaksanaannya itu sudah baik dan benar atau belum. Pak, semua punya pedoman Pak, yang menurut saya yang baik begini, jilbab yang baik begini, pakaian yang baik, dan sesuatu itu bisa jadi berubah-ubah. Saudara tonton saja, coba googling model jilbab tahun 2090, model jilbab tahun 2000, model jilbab tahun 2010-an. Tentu beda dengan model jilbab. Baru urusan jilbab, model jilbab sekarang. Nah, apa yang dianggap baik itu bisa berubah, termasuk apa yang dianggap benar. Kalau tidak ada standarnya, kita akan jadi masalah. Oleh karena itu, hukum itu memberikan standar. Apa yang baik dan benar, itu salah satu standarnya adalah hukum. Oh, ini benar karena sesuai aturan misalnya. Contohnya, salah satunya, sesuai aturan. Oh, itu salah Pak, kenapa? Karena tidak sesuai. Salah benarnya dalam administrasi, dia adalah patokannya hukum. Kalau dia sesuai hukum, berarti dia benar. Kalau dia tidak sesuai hukum, maka salah. Maka kita akan temukan dalam tujuan hak asasi HAN memberikan batasan kewenangan. Saudara ingat kembali mata kuliah ilmu negara, nanti saudara akan bicara tentang banyak kewenangan dari negara. Yang disebut kewenangan itu dia perlu yang namanya batasan. Nah, pembatasan itu
ada pada ini dalam konteks negara. Lalu yang kedua, seperti saya sampaikan, dia memberikan perlindungan bagi rakyat atau perdata. Dari apa? Dari sewenang-wenangnya pejabat administrasi negara. Jadi you boleh berkuasa, you boleh jadi presiden, you boleh jadi wakil presiden, anak you boleh jadi siapa, anak you boleh jadi pejabat, tapi tolong ikut aturan. Jangan mentang-mentang dia anaknya siapa, dia jadi dan sebagainya. Tapi ada aturan main. Oke, ada aturan main bagaimana you bisa berbuat dalam konteks negara. Oke, setelah pengertian, tujuan, fungsi, dan asas, yang pertama tadi pengertian. Oke, ini pengertian, lalu ada asas, lalu ada fungsi dan tujuan. Oke, salah satu yang perlu dikuasai dalam pengantar ini adalah yang disebut dengan nama sumber hukum. Oke, dalam hukum administrasi negara nanti filenya nanti saya kasih saja, kan ada dalam saudara nanti akan masuk Google Classroom-nya, di situ ada filenya. Oke, saya akan bahas ini dalam waktu singkat 5 menit, tolong diperhatikan, dan ini sudah dibahas di PIH. Tapi saya ingatkan lagi, ini penting sekali dalam pembahasan di mata kuliah apapun. Ada yang paham ini? Apa 3 ini? Belum sampai di sini PIH-nya? Ada yang tahu ini bahasa apa? Madura? Lex. Lex itu hukum ya, aturan. Oke, kita bahas satu persatu. Ini ada asas hukum yang dipakai di seluruh mata kuliah. Lex posterior derogat legi priori. Hukum yang baru, hukum yang baru dibuat itu akan menghapus penderogat, menghapus hukum yang lebih lama. Ya, ini biar kalian kalau besok-besok ketemu kumpul sama fakultas lain agak keren itu gitu. Wah, aturannya sudah nggak berlaku karena ada asas lex posterior derogat legi priori. Ini bahasa Latin. Jadi asas yang pertama bahwa aturan yang baru itu menghapus aturan yang lama. Kalau ada kalaunya, kalau dia membahas hal yang sama. Kalau aturannya naik motor itu siang hari dulu tidak menyalakan lampu depan nih, lampunya nyala tuh. Tapi ada aturan baru yang merubah bahwa harus menyala. Kalian kalau nggak tahu, kalian dari lahir dari kecil mungkin lampunya sudah nyala. Kalau dulu aturannya itu lampu depan itu tidak perlu nyala di siang hari. Sehingga kalau motor lama itu ada mode on off-nya. Kalau motor baru lampunya nyala terus, mode on off-nya dihapus. Kenapa? Karena ada aturan baru. Jadi aturan baru menghapus aturan lama. Itu asas yang pertama. Jadi setelah sekelas ini saudara harus menguasai 3. Yang kedua, lex superior derogat legi inferior. Hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam banyak kasus ya, walaupun nanti ada pengecualian, namanya asas, ada pengecualiannya. Apa contohnya?
kalau ada peraturan desa mengatakan boleh nikah satu istri, suaminya 3. Misalnya loh ya, kalian bikin desa sendiri, bikin aturan begitu. Tapi aturan undang-undang perkawinan mengatakan satu istri hanya boleh istri, satu suami. Satu suami boleh berapa? Kok yang jawab suami? Berapa Mbak? Boleh berapa? Satu suami boleh berapa istri? Dalam keadaan tertentu maksimal 4, bukan boleh 4. Dalam keadaan tertentu boleh menikah lagi maksimal 4. Yang dibatasi itu bukan disuruh, tapi maksimalnya 4. Ya, kata guru saya SMA, makanya kalau punya pacar itu mas, nikah aja istri itu boleh 4. Masa pacar cuma 1, gitu dia. Kata guru saya, bukan kata saya. Maka aturan desa ini tidak bisa berlaku karena apa? Ada undang-undang yang lebih tinggi yang melarang hal itu. Jadi walaupun ini dibuat, disetujui oleh seluruh desa itu, dia tidak bisa berlaku. Dengan dasar apa? Lex superior derogat legi inferior. Pak, kan dia lebih baru, ini undang-undangnya misalnya tahun 2000. Lalu dia bikin perdes tahun 2015. Pak, kan sesuai asas yang pertama, leg posterior yang lebih baru menghapus aturan yang lebih lama. Asal sama, asal setara. Tapi kalau tidak setara, yang berlaku lex superior derogat legi inferior. Selesai? Tidak. Ada asas yang ketiga, lex specialis derogat legi generali. Apa itu pula Pak? Hukum yang lebih khusus itu bisa menghapus hukum yang lebih luas, lebih umum. Jadi kalau bahasa lebih gampang, ini adalah pengkhususan. Jadi ada pengecualian-pengecualian atas yang luas ini. Nah, nanti misalnya di mata kuliah hukum pidana kita akan temukan yang boleh nangkap penjahat itu adalah polisi atau yang setara polisi. Ada penyegarannya. Dalam kasus tertentu, misal kasus korupsi, nanti ada tambahan yang boleh nangkap selain polisi, ada jaksa, ada KPK. Nah ini, tapi hanya khusus kasus korupsi misalnya. Dalam kasus nanti ada namanya kebakaran hutan misalnya, terkait hutan. Nanti ada tambahannya, ada siapa. Nanti dalam kasus tertentu lagi ada tambahan siapa. Tapi pengecualian dari yang umum ini ditambah yang khusus-khusus dalam kasus-kasus tertentu khusus sendiri, sehingga berlaku satu asas namanya lex specialis derogat legi general. Jadi 3 ini buat kalian keren-kerenan di luar tuh, diapalin. Oke, sekarang sudah jam 9. Oke, saya harus selesaikan dengan sangat singkat. Ini asas-asasnya. Saya sebelum ini ada harus disampaikan. Lalu tadi pertanyaannya, Pak, kalau pemerintah bikin sesuatu yang
melanggar aturan tuh gimana Pak? Kalau dalam urusan administrasi, oke, ada yang namanya pengadilan PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia kalau sesuatu melanggar administrasi, dalam hal-hal tentu nanti saudara akan belajar lebih spesifik di mata kuliahnya, ada yang bisa diajukan yang namanya gugatan ke PTUN. Ya, salah satu yang digugatan ya misalnya ya, kemarin mengajukan pembatalan pencalonan Gibran misalnya. Rame nih, lagi rame. Bentar ya, saya carikan putusan. Ada nggak? Oke, ada kasus yang lain nih. Oke. Misalnya nih, kemarin ada kasus PTUN tentang HTI mengajukan gugatan karena pemerintah mengajukan putusan menerbitkan satu basicing bahwa HTI itu dibubarkan. Nah, kepres pembubarannya itu, nah ini contoh ada nanti adalah diajukan putusan PTUN. Oke. Nih, yang saya kemarin ajukan juga adalah putusan PTUN terkait pembatalan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi banyak ya. Oke. Oke, 5 menit terakhir. Oke, sebagai slide terakhir tolong diperhatikan dengan seksama. Ada yang namanya saya akan bicarakan yang namanya recalling dan basicing. Yang namanya recalling, ini ada kata kunci yang nanti saudara pegang terus sampai mata kuliah ini. Ada yang namanya basicing, ada yang namanya recalling, bacanya recalling. Apa recalling itu adalah, kalau bahasa gampangnya terjemahnya adalah pengaturan. Oke. Nanti dia bisa dibatalkan dengan nama judicial review atau constitutional review. Itu namanya recalling, pengaturan. Lalu akan ada kata kunci namanya basicing. Basicing ini apa? Keputusan. Ada perbedaan spesifiknya bahwa recalling itu tidak mengatur seseorang. Dia mengatur umum. Bahwa setiap orang yang melalui bla 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 bla. Itu namanya. Kalau recalling, basicing, dia mengatur individu dan konkret pada kasus tertentu. Maksudnya apa? Misalnya mengangkat Bahlil selaku Menteri ESDM misalnya. Ini kan pakai surat pengangkatan. Nah, suratnya inilah yang disebut dengan nama basicing. Keputusan, kita sering dengan nama SK, surat keputusan. Sedangkan pengaturan lahirnya adalah undang-undang, peraturan desa, peraturan menteri, peraturan daerah. Dua ini saudara jangan terbolak-balik. Ya, silahkan nanti di googling atau dilihat lagi di dalam, tentu ada juga dalam video-video tentu bicara tentang perbedaan basicing dan recalling.
Nanti kalau dia berkasus, tempat pengajuannya juga berbeda. Nah, untuk Han, karena dia bicara tentang individual konkret, nanti diajukan di PT UN. Saudara nanti akan ketemu di semester 4 atau semester 4 atau semester 5 mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kira-kira begitu. Baik, sekali lagi ini hanya mata kuliah PTHI, yaitu tugasnya hanya mengantar saudara mengenal. Aduh Pak, saya belum paham Pak. Iya, memang mata kuliah ini tidak ingin memahamkan saudara secara detail. Tugas saya adalah memperkenalkan kepada saudara tentang 4 hal, tentang definisinya, tentang asas-asasnya, tentang sumber hukumnya, dan hal-hal yang nanti tambahan seperti ini. Oke, adakah pertanyaan? Tidak ada Bapak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pekan depan. Lalu, nah ini saya lupa mengingatkan. Kita di pekan ke-8 akan ada yang namanya apa? Kan ada yang namanya UTS. Penilaian saya UTS itu 30%, tugas nanti 30%. Ya, kemarin sudah ada sekali tugas, nanti ada beberapa kali tugas. Pak, kok tugasnya banyak? Iya, biar nilainya bagus. Kalau nilainya 1 doang nanti dinilai. Jadi saya akan memberikan beberapa tugas, nanti harapannya saudara bisa membantu, tapi ya UTS dikerjakan, juga nanti ada di akhir adalah ujian akhir semester. Dan saya perlu ingatkan, untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, saudara wajib presensinya minimal berapa? Aturannya berapa? 85% dari presensi. Jadi kalau tidak, maka sadar-sadar dirilah, maka saudara tidak akan lulus dari mata kuliah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.